Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita boleh bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Mari kita berefleksi bersama, dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merti. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerang bening. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air besar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerang bening. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerang bening, kuasa damai cerang bening. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa. Allah yang luar biasa, urapilah kami sehingga hari ini kami boleh dibaharui dengan semangat yang baru, disegarkan dengan spirit dan kasih Tuhan, dan kami ini tetap dalam sukacita dan sehat. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes 21
ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita berada dalam masalah yang menghadang kehidupan kita, akan muncul perasaan cemas, takut, khawatir, bahkan perasaan sepi atau perasaan sendiri. Saudara, dan itu bisa terjadi sekalipun kita bersama-sama dengan orang lain. Kekhawatiran yang besar dan ketakutan yang besar bisa membuat orang tidak lagi merasa kehadiran orang lain yang ada bersama-sama dengan mereka. Sama seperti murid-murid. Ketika kekhawatiran yang besar, ketakutan yang besar, mereka mulai beraktivitas. Mereka berusaha untuk mencari ikan sebagai penjala ikan, sebagai nelayan. Tetapi ada bagian yang aneh. Ada Yesus tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak merasakan kehadiran Yesus. Yesus bersama dengan mereka. Yesus berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak merasakannya. Semua itu terjadi karena kecemasan yang besar, ketakutan yang besar. Bahkan ketika mengalami kegagalan, itu membuat mereka lebih terpuruk lagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini mau mengajak kita berefleksi. Sebetulnya dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita melalui dengan wabah yang sekarang ini tetap ada. Siapa yang menjadi fokus hidup kita? Kekhawatiran kita kah? Ketakutan kita kah? Kecemasan kita kah? Atas virus corona? Atau efek? Atau stigma-stigma, penilaian dan perkataan orang? Atau yang menjadi fokus kita adalah berita-berita yang kadang kala kita tidak tahu kebenarannya. Semua itu bisa mengubah kita, mengalihkan fokus kita kepada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar bagaimana para murid-murid sebagai simbol
dari kerapuhan manusia menghadapi persoalan kecemasan dan ketakutan, mereka bisa tidak mengenal lagi sahabat yang luar biasa, Tuhan mereka, guru mereka, rabi mereka. Tetapi kita juga bisa merasakan bagaimana jamahan kasih Tuhan. Ternyata Tuhan ada di sana. Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir berjalan bersama-sama dengan kita. Allah ada di dalam kehidupan kita. Allah merasakan kecemasan kita, kekhawatiran kita. Dan apa yang Allah lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, bukan cuma hadir, tetapi mengarahkan kita berjalan, mengeluarkan kita dari persoalan. Seperti murid-murid ketika gagal menjala ikan, betapa sedihnya mereka. Tetapi Yesus berkata, jalanlah ke sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi? Mereka berhasil. Mereka meraih kegemilangan yang luar biasa. Dan pada saat itu, kesedihan, kekhawatiran yang kemudian diubahkan menjadi kegembiraan, mereka sadar bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ada murid yang tahu itu Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kecemasan luar biasa, kekhawatiran luar biasa, mari kita belajar seperti satu murid itu yang bisa mengenali Tuhan. Itu Tuhan. Dan itu membuat murid-murid yang lain merasakan kehadirannya. Bukan cuma tahu, tapi merasakan kehadiran Tuhan. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Allah hadir bersama dengan kita. Allah hidup bersama dengan kita. Bahkan Allah menyelami kekhawatiran dan kecemasan kita. Dan Allah pasti mengarahkan kita menemukan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Asalkan kita fokus kepada Immanuel, Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita, Tuhan tinggal bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita.
saudara, kita kembali memuji Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus sehat, terus semangat, dan tetap di rumah saja. Kalaupun harus keluar, jangan lupa memakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama juru selamat hatiku teguh di lembah